kakak ada di minggu pertama bulan Mei. Sekarang sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, kakak-kakak semua di sini mengajak kita semua bangkit berdiri. Ya, Yuk, kita bangkit berdiri nyanyikan yuk. lagu Tanganku Ada Dua. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Lagi. Tanganku ada dua, lima-lima jarinya. Ku susun dan ku lipat, lalu aku berdoa. Oke, mari kita semua satu di dalam Bapa. Ya Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapak buat hari yang indah yang Kau berikan untuk setiap kami ya Bapak. Di pagi hari ini ya Bapak, kita semua mau beribadah ya Bapak, kami mau memuji dan menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Kau yang hadir di dalam setiap kami ya Bapak, biar kami semua Tuhan memuji dengan penuh sukacita dan kami mendengarkan Tuhan, dan biarlah kami semua bertumbuh di dalam-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersukacita. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri nih kayaknya nih Kak. Betul sih Kak. Iya, karena semua kita mau bangkit. nyanyi lagu yang kalau nyanyinya sembari duduk itu nggak seru. Nggak seru, harus Jadi kita- berdiri. Iya betul. Jadi kita harus berdiri. Yuk adik-adik kalau Rocky semuanya bangkit berdiri. Oke. Memasuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ayo lebih bergerak lagi ya adik-adik. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, ya oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Apa? Ku bersuka sebab Dia giranganku. Lagi buat kita. Sekarang kita mau angkat pujian Iya. yang penuh semangat, yaitu Iya. menari bagi Dia. Jadi, Menari bagi kita dia. semua Tetap menari. bangkit berdiri ya kakak ya. Betul sekali Kak. Mari kawan semua menari buat Tuhan, tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja, rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari.
sekarang tiba waktunya kita akan memberikan apa kakak? Persembahan. Yes, sebelum kita memberikan persembahan tentu saja apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Ya benar Kita sekali. berdoa dan adik-adik semua boleh duduk. Kita berdoa dulu ya. Ya Bapa yang baik, kami bersuka cita karena kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menabur. Kami menyerahkan persembahan syukur kami membawa ke hadapan-Mu Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan mohon berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikannya dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang tertib ya, kasih persembahannya. Dan tentu saja sebelum kita memberikan persembahan, kita nyanyi lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Oke, luar biasa semua. Sudah memberikan persembahan ya adik-adik ya. Oke, puji nama Tuhan. Semua boleh duduk kalau memang lagi duduk atau yang tadinya berdiri maksudnya. Oke, sekarang mari kita siapkan hati kita karena kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi mari kita naikkan kehidupan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Shalom anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Baik, di bulan Mei minggu pertama ini kita sudah memasuki kitab yang baru. Bulan lalu kita belajar dari kitab Ulangan. Maka di bulan Mei ini kita akan belajar firman Tuhan melalui kitab Yosua. Anak-anak sudah siap semuanya? Maka seperti yang luar biasa kita lakukan, sebelum kita mendengarkan firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ambil sikap doa semuanya, baik engkau yang ada di rumah maupun di gereja, boleh bangkit berdiri. Kemudian jangan mengganggu atau terganggu dengan samping kanan dan kiri atau sekitarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan memberkati kami dengan berlimpah. Kami diberi sehat, kami diberi kuat di tengah-tengah cuaca yang kurang baik. Dan sekalipun ada beberapa di antara kami yang mungkin kurang enak badan, itu pun tidak membuat kami kemudian bersungut-sungut. Tetapi kami tetap bisa mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Sekalipun mungkin kami kurang enak badan, tapi kami akan juga dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Kami akan mendengar firman Tuhan. Mohon untuk Tuhan memberkati kami. Sehingga saat kami mendengar firman, kami boleh konsentrasi. Kami boleh tenangkan hati kami. Kami boleh sungguh-sungguh berfokus dengan pendengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua pasalnya yang pertama. Maka kita akan membuka kitab Yosua pasalnya yang pertama. Sudah ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita baca bersama-sama. Jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu lambat. Dirasakan titik dan komanya. Bagi kelas kecil, dengarkan dengan seksama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu.
kepadamu, yakni Tuhan Allahmu, mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian, bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa, hamba Tuhan itu kepadamu, di seberang sungai Yordan, di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami, akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Luar biasa ya anak-anak ya. Anak-anak sudah tahu, sudah ikuti sepanjang kita membahas perjalanan bangsa Israel dari diperbudak oleh bangsa Mesir, kemudian dikeluarkan oleh Tuhan menuju pada tanah Kanaan. Disebut sebagai tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan untuk diberikan kepada bangsa Israel. Mereka berkeliling di padang gurun sudah 40 tahun lamanya. Kemudian sekarang mereka ada di seberang sungai Yordan. Di sini sungai Yordan di depan, mereka ada di sini. Di seberang sana sudah ada tanah Kanaan. Sudah dekat sekali. Musa, pemimpin mereka yang begitu gagah perkasa, sudah dipanggil Tuhan. Maka sekarang Yosua lah pengganti Musa. Yosua masih cukup muda dibandingkan dengan Musa. Dan Yosua harus memimpin begitu banyak bangsa Israel. Gak mudah anak-anak. Apakah ada engkau yang menjadi ketua kelas di sini? Kamu tahu tidak mudah. Kemudian saat engkau ada dalam suatu permainan atau suatu tim yang berisi 3 orang, 4 orang, dan kemudian ditunjuk Love, pemimpin kelompok ya, mengatur 3 teman yang lainnya aja nggak mudah loh, benar? Yosua juga demikian, dia harus mengatur begitu banyak bangsa Israel, berjuta-juta. Maka Tuhan tahu Yosua deg-degan. Yosua ada takut seperti engkau terkadang. Hayo ketua kelas, pimpin upacara bendera. Waduh, takut. Ketua kelas, nanti kalau guru sudah masuk, perintahkan teman-teman sekelas, siap gerak. Apakah anak-anak ada yang masih seperti itu di sekolah? Dan kau mungkin deg-degan. Tapi Tuhan tahu bahwa Yosua agak deg-degan, deg-deg. Gimana ya kalau nanti mereka nggak dengar aku, kalau mereka nggak patuh kepadaku, kalau kepada Musa mereka taat, tapi aku yang tadinya teman mereka juga, bagaimana ya? Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, maka Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada Yosua. Kalau Tuhan pilih engkau, Tuhan pilih Yosua, Tuhan pilih aku, maka Tuhan enggak pernah salah. Maka Tuhan bilang sama Yosua, berapa kali? Dari ayat 1 sampai dengan 18, ada 4 kali. Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian ada lagi diulang, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa ya Tuhan kok bolak-balik ngomong menyuruh Yosua menguatkan hati dan teguhkan juga? Kenapa? Karena saat Tuhan bilang sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu, Yosua bilang, aduh Tuhan, nanti kalau nggak bisa gimana? Di sana bangsa Kanaan banyak yang hebat-hebat. Maka Tuhan bilang,
kuatkan dan teguhkan hatimu. Yosua, iya. Kemudian dia mikir lagi, aduh gimana ya Tuhan ya, kalau nanti tahu-tahu ada yang enggak mendengar kalau aku itu memerintahkan melakukan sesuatu. Tuhan bilang, aku sudah menjanjikannya, aku akan memberikan. Kamu maju perang, yang membuat kamu menang bukan karena pasukanmu hebat. Enggak, walaupun kamu punya pahlawan yang gagah perkasa, tapi kalah banyak dibandingkan dengan tanah Kanaan. Di sana begitu banyak sekali bangsa-bangsa yang kuat-kuat. Tuhan bilang, kemenangan hanya daripadaku. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ya, aku percaya kepada Tuhan. Mungkin aku nggak percaya diri. Mungkin kamu nggak percaya diri. Bisa nggak ya? Kemarin aku udah belajar. Aku sudah hafal. Begitu ngomong, kok ada yang lupa? Gitu. Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Anak-anak semuanya, kalau Tuhan yang menyuruh kita melakukan sesuatu, maka Tuhan gak pernah salah. Sekalipun kita kelihatannya bisa salah, bisa gagal, tapi selama engkau percaya bahwa Tuhan yang sudah memilih, ayo, Sally pasti bisa. Vela pasti bisa. Ayo, GG pasti bisa. Maka Tuhan gak pernah salah. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan dan teguhkan hati kita. Percaya kepada Tuhan. Gak usah percaya kepada yang lainnya. Tapi percaya kepada Tuhan adalah harus. Jadi anak-anak semuanya, itulah yang kita pelajari daripada Yosua. Yosua gak percaya diri, Yosua takut, Yosua deg-degan, Yosua khawatir, Yosua mikir, nanti kalau gagal gimana ya, kalau kalah perang gimana ya. Tuhan bilang apa? Kamu hanya perlu lakukan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa yang kau harus lakukan? Belajar untuk ujian? Belajar untuk les? Bertanggung jawab atas apa yang sudah papa mama suruh? Sudah dipilih guru? Jangan pernah bilang, nggak mau, nggak bisa aku. Dia aja. Jangan anak-anak. Itu bukan anak Tuhan yang gagah berani. Kita harus seperti Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap anak-anak mengerti. Tuhan berkata kepada setiap mereka, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maka sekalipun kadang kami bisa khawatir, kadang kami bisa takut, kadang kami nggak percaya diri, kadang kami nggak berani, kadang kami mungkin ada takut, tetapi kami lebih patuh, lebih taat kepada apa yang disuruh Tuhan. Menguatkan dan meneguhkan hati kami. Sehingga saat kami menguatkan dan meneguhkan hati kami, walaupun takut masih ada, kami maju. Walaupun khawatir masih ada, kami lakukan. Walaupun deg-degan di hati masih kuat, kami tetap akan maju dan menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Berkati dan urapi anak-anak Eroki semuanya, supaya mempermuliakan nama Tuhan, membanggakan nama Tuhan, membuat papa mama bangga bahwa di dalam Tuhan setiap anak-anak bertumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pedang roh pada minggu ini adalah dari Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Dan kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Gimana adik-adik? Semua tadi dengar-dengaran yang baik, sudah nulis, sudah review ya. Pedang rohnya jangan lupa dihafalkan ya adik-adik ya. Semangat kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau ngapain Bapak?
Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Sekali lagi. Menari bagi Dia. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Angkatkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari bagi Dia. Nyanyikan lebih semangat lagi ya. Mari kawan semua menari buat Tuhan. Tak perlu kamu ragu atau juga malu. Sekarang ini waktunya memuji Sang Raja. Rayakan kebaikannya, bersukacitalah. Angkatkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti. Ngapain? Menari bagi Dia. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Percayalah pada janjinya, Dia setia akan kasihnya. Percayalah pada kuasanya, tinggikan namanya. Sama kita, langkahkan kakimu ke kiri dan kanan, goyangkan badanmu dan berputarlah. Bertepuk tangan, memuji namanya, takkan berhenti menari bagi Dia. Takkan berhenti menari bagi Dia. Oke adik-adik, siapkan hatimu, siapkan dirimu untuk boleh menerima berkat daripada Tuhan lewat hambanya Bundo. Yuk kita siapkan hati kita. Puji nama Tuhan, anak-anak hari ini sudah bisa menguatkan dan meneguhkan hati? Harus ya. Jadi ingat, kalau sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan dengar keluar, tapi mendengar di sini, di pikiran, kemudian di dalam hati dan melakukan. Maka mulai dari hari ini, setiap anak-anak harus menguatkan dan meneguhkan hati. Lakukan apa yang harus dilakukan. Amin. Maka sebelum kita berpisah satu sama lain, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, bangkit berdiri, dimanapun anak-anak berada, di gereja maupun di rumah. Kemudian angkat tangan keduamu tinggi ke atas, aminkan dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah anak-anak Tuhan yang itu menguatkan dan meneguhkan hati di dalam Tuhan. Berani, tidak mundur terhadap semua apapun yang sudah diberikan dan dipilih oleh Tuhan. Biarlah engkau dimanapun berada, sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, maka engkau itu adalah utusan-utusan daripada kerajaan Allah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Pulanglah dalam anugerah Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai, Kak Bella. Betul sekali Kak, udah selesai. Sudah selesai adik-adik Rocky, Kana dan Kak Vera mau pamit undur diri. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap sehat, tetap bahagia dalam Tuhan ya adik-adik. Betul sekali. Bye-bye.